Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bang Pas, pekerjaan saya masih sama sebagai pengacara dan lawyer. Sekarang saya di rumah kediaman Om Akom. Beliau adalah koki di kapal pesiar. Untuk itu, maksud dan tujuan saya masuk ke bertemu dengan beliau adalah saya pengen mengerti bahwa pemahaman masyarakat berkaitan dengan dokumen-dokumen untuk bekerja di kapal pesiar itu apa aja. Untuk itu, let's go. Kita lihat ada beliaunya nggak ya? Assalamualaikum, Om Akom. Waalaikumsalam. Waduh, apa kabar, Om Akom? Sehat-sehat, Om Akom ya? Alhamdulillah. Ayo masuk. Oke, Makom, saya ini kan membahas berkaitan dengan masalah dokumen hukum, berkaitan dokumen-dokumen pada saat orang ini mau melakukan bekerja ke kapal pesiar. Pasti kan ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan harus dilengkapi ya. Kalau ada kekurangan dokumen itu pasti akan jadi bermasalah di negara lainnya gitu, atau nggak akan bisa berangkat juga gitu ya. Itu kira-kira apa sih dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dokumen hukum yang berkaitan dengan yang dilengkapinya untuk kedepannya kayak gitu. Kira-kira apa, Om Akom? Ya, yang pertama itu sebelum kita mencari pekerjaan itu kita harus punya yang namanya paspor seperti ini. Terus kedua buku pelaut. Ini dua ini akan menjadi KTP kita di luar negeri dan di kapal dan di luar negeri. Karena ini yang akan diperiksa ketika kita embarking dari bandara, nanti di bandara awal sama bandara tujuan. Pulang pun nanti kita akan diperiksa ini. Terus yang ketiga, ini nanti ada diharuskan punya yellow fever seperti ini. Ini sudah jadi peraturan internasional yang berisi tentang vaksin-vaksin yang diperlukan seperti tifoid, kolera, tetanus, hepatitis, semua ada di sini. Dan ini biasanya kita dapat di pelabuhan juga, pelabuhan atau di rumah sakit yang dituju sama agen kita. Selain itu juga ada sertifikat lainnya seperti yang pertama itu BST, yang paling basic itu BST. Awalnya dulu itu cuma BST yang diperlukan pelaut ya. Terus seiring updatean dari International Maritime Organization itu kita harus punya crowd management sama SCRB. Semua ini bisa kita ambil ada di Pertamina, sama satu lagi saya ada tempat di Fatmawati namanya Sinar Poseidon. Itu biasanya agen tempat kita bekerja yang akan menunjuk kita mau diklat di mana. Untuk BST itu waktunya sekitar 7 hari, seperti kita kuliah pagi sampai sore. Nanti terakhir itu baru ada ujian dan disitulah kita lulus atau enggak sampai keluarnya sertifikat itu. Sertifikat itu ya. Jadi memang poinnya adalah pada saat dokumen-dokumen ini sudah lengkap, habis itu langsung berangkat ke negara atau skema perjalanannya itu gimana? Ada yang pernah saya dengar dari Jakarta, misalkan kapal pesiarnya ada di Singapura atau di negara lain gitu. Om harus berangkat naik pesawat ke lokasi itu atau seperti apa skemanya? Ya, skemanya pasti akan seperti itu. Kita ngejar dengan pesawat ya Om. Tapi untuk biar lebih tahu aja, ketika kita sudah punya lengkap ini, belum tentu kita bisa berangkat Om. Jadi belum tentu ya? Belum tentu. Jadi ini modal awal kita. Yang menentukan itu ketika kita sudah punya
surat kontrak. Surat kontrak. Iya, Jadi harus surat kontrak bekerja dulu ya. Dari pihak company luar negeri dikirim ke agen kita, nanti agen akan memberitahu kita, kamu sudah ada tanggal untuk join seperti itu. Nanti udah kita siapin bayar administrasi, ada uang administrasi ke Ada uang administrasi ya. agen negara kita. Jadi yang pertama tadi itu berkaitan dengan surat kontrak harus wajib tuh ya. Iya, wajib. Dan yang kedua itu berkaitan dengan biaya administrasi ya. Untuk memenuhi suatu persyaratan itu ya. Ada lagi nggak Om yang kira-kira kita emang harus bekerja di kapal itu gitu? Visa satu lagi. Visa. Jadi visa untuk bekerja ya. Iya, betul. Itu beda nggak sih Om? Bisa bekerja di laut sama darat gitu? Atau paspornya apa gimana gitu Om? Pertama paspor juga ya, saya lupa bilang paspor pelaut dengan paspor warga sipil itu beda Om. Beda ya. Kalau pelaut itu kita ngurusnya di pelabuhan Tanjung Priuk. Pelabuhan ya? Iya. Untuk laut tuh ya? Ya kita nggak bisa ngurus di imigrasi nggak bisa. Kayak Jakarta Timur kita nggak bisa di situ, itu akan beda dia. Pasti kita diajukan ke sana. Terus visa itu visa pelaut dengan visa liburan atau kerja itu beda. Visa kita namanya visa visit namanya. Itu berlaku cuman 2 atau 3 hari. Oh, 2 sampai 3 Ya. hari ya. Karena visa itu diperlukan hanya ketika kita turun dari pesawat itu ke negara tujuan. Nah, nanti dari situ kita akan dijemput sama agen dari negara setempat itu untuk langsung ke kapal. Jadi kita nggak perlu lama-lama di darat. Nah, itu makanya visa itu kita cuma 2 atau 3 hari palingan gitu. Oke, berarti memang nanti pada saat dijemput sama agen negara tersebut gitu ya, diarahkan langsung ke kapal pesiar itu ya. Ataupun kalau seandainya kapal itu belum nyampe di lokasi, kita akan ditaruh diinapkan di hotel setempat dulu. Ya. Sambil berjalan-jalan nggak masalah tuh ya? Nggak masalah. Oke. Itu tanggung jawab dari company. Agennya ya, agen atau perusahaan yang memang menempatkan Om sendiri ke kapal pesiar itu ya. Oke, berarti kalau memang kita kapal belum nyampe, kita mau jalan-jalan dulu gitu ya, itu boleh ya. Boleh. Oke, jadi prosedurnya itu. Oke, pada saat kapal sudah sampai, pastinya kan Om sudah mempersiapkan semua. Oke, berarti pada saat masuk ke dalam kapal itu pasti ada checkpoint banyak ya Om ya? Yang pastinya Ada pemeriksaan banyak ya sebelum masuk kapal pesiar ya? kapal pesiar Pemeriksaan lagi dokumen kah? pasti itu. Nanti jadi kita ketika kita udah diantar sama agen sampai di pelabuhan kapal pesiar kita, nanti kita akan menunggu di pelabuhan itu, di port itu, nunggu dokumen kita serahkan semua, nanti diproses sama imigrasi setempat dulu Om. Ini belum kapal nih, imigrasi setempat. Cek semua dokumen kita itu valid enggak gitu ya, terus surat kontrak kita valid enggak. Ketika itu udah semua disetujuin, nanti baru pihak kapal akan menjemput kita dari dalam. Biasanya itu orang di sana namanya purser. Kru purser. Kalau di kita tuh semacam HRD lah. Iya, di sana namanya kru purser. Berarti HRD itu yang memeriksa semua. Yang Mengurus ya, yang membantu urus dokumen-dokumen ya. Betul. Oke, berarti ada nggak sih, dulu pernah saya dapat cerita tuh ya, dapat informasi bahwa ada yang sertifikat ini dipalsukan ya, apa sih dulu? Jadi dulu saya sempat dengar, mengalami masa itulah tahun-tahun di bawah 2010 sana. Jadi ada sertifikat aspal Om. Jadi kita nggak perlu asli tapi palsu gitu. Jadi kita bisa beli sertifikat itu tanpa diklat. Nah, itu ada oknumnya lah gitu. Itu biasanya dari mulut ke mulut Om. Dan harganya pun nggak terlalu mahal Om. Untuk sertifikat itu di range sekitar 200.000 Om, satu sertifikat. Itu kan Om pasti nggak pakai itu dong? Enggak. Udah, pasti yang resmi ya? Saya resmi. Oke. Pasti kan waktu itu ada dengar-dengar bahwa pada saat di sana dicek atau gimana tuh Om? Ya, itu nanti zaman saat itu aman-aman aja Om. Karena belum ada teknologi kali ya? Teknologi dan saat itu kecelakaan di laut masih minim Om. Ya. Nah, setelah ada kejadian kecelakaan di laut yang besar, baru
IMO itu menerapkan semua pelaut harus punya BST dan sertifikat lainnya harus asli. Karena sekarang sistemnya mereka online Om. Jadi seperti ini, BST ini dia ada nomor ininya Om, nomor serial Om. Nah ini juga nomor sertifikat. Ini kita masuk ke website mereka, kita ketik nomor ini. Kalau keluar asli nama ini, berarti original Om. Original ya. Kalau bukan aspal lagi nih. Bukan aspal. Kalau nomor ini diketik, terus nggak ada namanya, itu berarti aspal Om. Itu akan bermasalah Om. Bisa ditangkap di sana Om. Kan hukum ya di sana, bisa dipidana juga ya. Bisa Om. Oke, berarti hukum di wilayah negara tersebut berada gitu ya. Oke, berkaitan dengan masalah dokumen-dokumen hukum bekerja di kapal pesiar itu memang cukup rumit untuk orang yang tidak mengerti. Tadi Om menjelaskan bahwa ada beberapa porsinya. Nah, saya menanyakan berkaitan dengan pada saat kita sudah masuk kapal, Om sudah masuk kapal, sudah siap bekerja, pasti kan ada prosedur. Om jadi seorang koki ya, pastinya ya. Ada prosedur yang ibaratnya kami menganggapnya itu adalah kehati-hatian untuk bekerja juga gitu. Misalnya perlengkapan baju itu memang berbeda Om pastinya ya. Pasti berbeda. Karena saya pernah ngeliat tuh koki itu kadang ada yang topinya pendek gitu ya, ada yang topinya itu tinggi gitu ya. Itu memang bedanya atau pakaiannya beda gitu. Itu gimana sih? Jadi kalau untuk perbedaan itu tergantung dari posisi Om. Posisi ya. Betul posisi. Ya. Kalau di tempat saya bekerja itu dari posisi Cook 1, Cook 2 itu seragamnya dia uniformnya putih, di sininya seperti celana koki kotak-kotak putih itu, topi pendek. Nah, seperti itu. Dasi ada yang Cook 2 itu warna dasi pun nanti dia macam-macam Om, dia tergantung ya. Kalau di sana koki 1 merah, koki 2 itu warna hijau. Biru, sorry. Biru ya, biru. Nah, untuk supervisor nanti ada lagi, supervisor topinya mulai tinggi, nanti di atas supervisor lebih tinggi lagi. Ya. Nah, executive chef lebih tinggi lagi. Kadang dia nggak mau dipakai executive chef itu, karena ya mereka rambut jarang ke dapur ya, karena standar kita memakai topi itu agar menghindari rambut jatuh ke makanan seperti itu. Itu dia Om, saya pengen tanya ya, pada saat mereka pakai topi itu memang standarnya itu supaya menghindarkan rambut itu jatuh ya. Apakah memang standarnya setinggi itu gitu supaya membuat kenyamanan kepada yang makan itu kali ya? Betul Om, karena di dunia kulineri itu kita ada standar hygiene dan sanitasi Om. Seperti itu. Mengapa kita harus pakai topi, mengapa kita harus pakai baju koki, mengapa kita harus pakai apron, seperti itu ada tujuan masing-masing Om. Seperti yang tadi Om sudah saya bilang, topi itu untuk menghindari namanya physical contamination Om. Jadi kontaminasi fisik dari rambut atau dari mungkin kutu ya, amit-amit itu ya. Terus juga kita nggak boleh pakai cincin atau yang perempuan nggak boleh pakai kutek, polisnel itu, karena itu untuk menghindari physical kontaminasi itu Om, seperti itu. Oke, berarti hal-hal seperti itu yang memang harus terjaga ya. Kira-kira terakhir kali Om itu menjadi koki di kapal pesiar itu dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh kira-kira tuh Iban? Udah berapa puluh tahun lah bahasanya? Enggak puluhan ya. Oke. Masih range pala 1 lah Om. Pala 1 ya. Oke, berarti belasan lah ya. Iya. Oke. Iya, pas lah. Pas lah ya. Oke. Dari tahun 2003 ya. Dan sampai detik ini masih jadi koki juga ya, masih koki. Tapi udah nginjek tanah. Bukan kapal pesiar lagi ya. Sebelumnya lantai daratan saya itu besi. Besi. Sekarang udah keramik gitu ya. Oke. Jadi memang hiruk pikuk di kapal pesiar itu cukup jauh dari keluarga ya pastinya. Pasti, Om. Itu memang agak berbeda Om ya sama di darat ya. Kalau ibaratnya kita dipanggil langsung datang gitu, kalau di kapal itu nggak bisa ya. Harus ada prosedur izin dulu gitu ya. Nggak bisa sembarangan juga. Kalau sesuai kontrak aja atau gimana? Iya. Prosedurnya. Jadi nggak maupun ada kecelakaan atau apa ya sudah gitu ya.
Jadi kita sistem kerja kita di kapal itu Om, kita by kontrak Om ya. Satu kontrak itu peraturan dari company-nya itu 8 plus minus 2 Om. Jadi itu tergantung dari company-nya, 8 plus minus 2 maksudnya plus itu bisa plus minus 2, plus itu plus 2. Jadi ketika kontrak kita udah habis di 8 bulan, company masih membutuhkan kita, belum ada pengganti, kita bisa di-extend sampai 2 bulan. Nah, atau kalau kita company memerlukan kita untuk lebih awal, itu bisa minus 2. Jadi minus 2 berarti 6 bulan kontrak kita dipulangin dulu, nanti kita bisa 2 bulan di rumah, kita balik lagi, dipanggil kembali seperti itu. Nah, untuk schedule kerja kita Om, cukup berat Om. Iya, ini untuk biar teman-teman tahu ya semua Om ya. Memang sih orang taunya bayaran besar di kapal Om. Cuma ya itulah no pain no gain Om ya. Istilahnya ketika kita kerja minimal 11 jam Om di sana Om. 11 jam, wow. Kita di darat ini biasa 8 jam ya. Biasa Nggak ada off day Om ya. Oh, nggak ada off day? Nggak ada Sabtu Minggu Om. Nggak ada Sabtu Minggu, kerja terus ya? Terus kerja. Waduh, berarti memang itulah ya bayarannya cukup lumayan ya. Itulah. Kita bisa rest di kamar itu ketika dokter kapal bilang kita itu nggak unable to work. Kita sakit, unable to work, oke, kita dikasih surat, this guy is no able to work. Jadi resting di kamar, kita nggak kerja. Itu aja yang bisa bikin kita off ya. Sakit. Dan itu nggak sembarangan ya pengecekan dokternya. Betul. Juga. Kalau cuma demam doang, paling orang kita demam atau pusing doang, kita ke klinik di kapal. Paling kita nanti dikasih komen able to work, berarti kita masih bisa kerja, cuma dikasih obat, udah balik kerja lagi Om, seperti itu. Berarti memang seperti itulah ya. Iya, betul. Gitu ya. Jadi memang pengalaman pribadi Om sendiri ya. Oke, itu kan berkaitan dengan pada saat terakhir kali itu, Om ini kan sebagai koki ya, merasakan ke negara-negara yang orang lain tuh nggak pernah merasakan juga gitu ya. Karena seperti kayak naik angkot kali ya Om ini ya, mondar-mandir ya. Jadi bahasanya kapal pesiar itu kan cukup megah ya, cukup orang-orang tuh punya impian juga ke sana gitu. Negara mana aja yang sudah Om kunjungi gitu ya? Iya, sejauh ini saya awal join itu di kapal Asia Om ya. Asia ya? Betul. Saat itu saya join pertama kali itu di Jepang. Jepang ya? Di Nagasaki Om. Masih ya? iya betul Om. Saat itu iya Jepang. Terus situ cruise saya itu sekitar Jepang, Korea ya. Terus ke Taiwan, ke Thailand, Phuket. Saat itu sebelum kejadian yang di tsunami ya. Ya, kan setelah berapa tahun Phuket kena tsunami ya. Saat itu masih indah Om, masih cakep. Terus Malaysia, Singapura, mana itu? Roma gitu ya. Itu masih di Asia nih Om. Oh, iya, masih di Asia ya, sekitaran itu. Masih ya. Terus setelah itu saya pindah company Spanyol. Ya, saat itu saya ketika saya ikut company Spanyol itu cruise saya sekitar Mediterranean, Eropa Utara, ke Atlantik ya. Nah, ketika di Eropa itu mau musim dingin Om, biasanya kan nggak ada passenger Om. Nah, umumnya kapal-kapal pesiar itu akan lari ke Amerika Selatan Om. Amerika Selatan. Betul, kita crossing dari Spanyol ke Brazil itu sekitar 13 hari Om di laut. 13 hari ya, Di laut itu ya? Betul, di laut. Kita nyebrang Samudra Pasifik yang orang bilang itu samudra terdalam ya. Terus kita lewatin garis ekuator gitu kan. Nah, di sana itu kalau di Amerika Selatan itu saya singgah di sekitar beberapa kota di Brazil. Seperti Rio, Sao Paulo, terus Angra dos Reis, Salvador,
Florianopolis, banyak ada daerah-daerah. Umumnya sih pantai Om. Pantai ya? Yang di apa istilahnya yang dituju sama kapal pesiar itu Karena pantai. kapal pesiar itu akan bersandar di pinggir Iya, pantai. kalaupun daerah itu nggak punya pelabuhan, mereka akan yang istilah kita lego jangkar. Iya. Gitu ya, kita akan diam di laut, nanti pakai skoci kita ke pakai darat. skoci, ya. Betul, ya itu. Terus ke Buenos Aires, terus ke Uruguay, Montevideo seperti itu. Kalau di Eropa itu dari tengah sampai ke atas Om. Wah, Sampai sudah awalin ya? sampai Greenland pun udah ke sana Om. Sampai ngelihat es itu dia mengapung di laut yang bikin kita takjub ya. Ada es di atas air laut gitu. Wah. Sampai ke sana. Alhamdulillah istilahnya itu gratis Om. Gratis, ya? Seiring dengan tempat kerja Om ya. Iya. Jadi sebagai koki ini sudah merasakan hampir seluruh negara di dunia ini Om sudah laluin ya, sudah singgah ya. Oke, berarti ada beberapa prosedur. Terkadang tuh kan negara-negara itu beda-beda tuh. Misalkan di Asia, di Eropa dan yang lain gitu ya. Itu pasti kan dokumennya tetap sama atau prosedurnya aja yang berbeda. Jadi ketika kita join di kapal Om, paspor Simenboek kita itu ditahan di Purser itu atau di HRD. Atau HRD ya? Iya, nanti kita akan dikasih ID card seperti SIM seperti itulah. Jadi itu menerangkan kalau kita karyawan dari kapal itu dengan posisi kita, join date kita di situ ada. Jadi itulah sebagai kartu pengenal kita. Paspor kita nggak kita pakai tuh Om selama kita kontrak 8 bulan di kapal, kita nggak pernah ngelihat karena disimpan sama Purser. Oh, disimpan aja ya? Nah, itu ada guna juga Om, karena beberapa dulu itu banyak orang jump ship Om ya. Jadi ketika dia megang paspor Simenboek, mereka keluar kapal nggak balik lagi, mereka kerja di darat sebagai imigran gelap. Imigran gelap. Nah, itu biasanya banyak banget kejadian kayak gitu. Iya Om, itu biasanya banyak terjadi di Amerika Om. Amerika ya? Iya, tapi sekarang kesini nih saya dengar info udah agak susah kan, tidak ya, udah agak susah ya. Nah, oke, kembali lagi ke tadi Om, kita ID card itu, jadi kita nyampe di umpama saya dari Spanyol terus crossing ke Italia. Nanti di Italia itu sebelum merapat ke pelabuhan itu, nanti pihak imigrasi itu akan mengurus selembar surat untuk masing-masing kru, itu namanya landing permit Om. Itu sebagai visa kita lah, visa kru untuk kita biar bisa bebas di darat negara itu. Jadi di landing permit itu ada seperti tadi ID kita Om, nama kita, terus nomor paspor, sama posisi kita, terus nama kapal tempat kita bekerja. Nah itu akan diperiksa kita keluar kapal Om. Keluar kapal, nanti kita kan ada di pelabuhan. Pelabuhan itu biasanya ada imigrasinya Om. Nah mereka akan ngecek ID card kita sama landing permit. Ketika kita nggak punya itu, kita nggak akan boleh keluar Om. Suruh balik ke kapal pastinya. Nah setelah itu nanti jadi kita di darat kita ada pemeriksaan polisi, kita cuma nunjukin itu akan aman Om. Selama kita nggak melanggar hukum di luar sana Om ya. Kalau memang misalkan ada pelanggaran hukum juga di sana atau berkaitan dengan permasalahan hukum ya, pasti akan berkomunikasi dengan orang kedutaan yang setempat ya, mungkin ya pasti ya. Agen ya. Company kita company kita masing-masing negara punya agen. Punya agen ya. Jadi mereka yang bertanggung jawab ya. Iya. Oke. Kayak pernah kejadian ada satu kawan orang India Om, ketika di Roma di daerah wisata apa itu saya lupa namanya. Jadi di situ emang udah ditulis Om, ada tulisannya kalau bahasa kita tuh dilarang kencing Om. Dilarang. Ini anak emang sedikit rada gimana gitu ya. Dia kencing lah di situ Om. Ditangkap polisi setempat Om. Proses hukum setempat. Perusahaan nggak bisa apa-apa Om, karena dia emang udah pelanggar seperti itu Om. Tapi emang waktunya waktu hukuman itu nggak ini karena pelaut itu biasanya ada sedikit dispensasi gitu ya. Jadi saat itu kalau nggak saya dengar cuma 2 minggu dia dihukum di darat setempat, setelah itu bisa join kembali. Oh gitu ya. Oke. Karena ketidaktahuan itu ya. Oke. Hal-hal itu yang kiranya masyarakat ini kurang mengerti atau kurang paham bagaimana sih proses itu kan. Akhirnya Om sendiri sebagai koki yang bekerja di kapal pesiar sudah menjelaskan beberapa poin berkaitan dengan kehati-hatian kita untuk proses ke sana. Kiranya
sangat-sangat terima kasih juga. Tapi ada hal yang saya pengen tanyakan, Om. Sudah berapa menu atau makanan atau minuman yang Om sendiri sebagai koki dibuat kira-kira? Waduh, kalau untuk makanan iya Om, saya setiap negara pasti setiap kita istilahnya kita merapat di negara tertentu, pasti kita mengeluarkan menu regional, menu dari negara tempat tersebut. Tapi kalau minuman saya jujur, saya bukan mendalami bidang itu Om. Karena koki itu cuma makanan. Ya, koki itu hanya makanan ya. Saya pikir koki itu juga minuman. Oh enggak ya? Enggak, nanti itu urusannya dengan bartender Om. Bartender, barista seperti itu. Berarti kalau untuk makanan ini pasti banyak dong yang Om Akom sebagai koki ini sudah buat menu sebanyak-banyaknya gitu ya? Iya, betul. Berapa varian tuh? Misalkan kadang di Asia itu beda, Betul. di Eropa pun beda. Yang pasti kalau di kapal tempat saya bekerja dulu itu kita setiap jam makan itu kita punya 8 jenis menu ya makanan ya. Setiapnya lunch 8, nanti malam tuh 8 itu opsional. Jadi passenger itu bisa milih mau mana, mau pilih yang mana, main course-nya itu, starternya yang mana, nanti ketika dia memutuskan untuk makan misalnya nomor 3 nanti akan diambil sama waiter yang nomor 3 akan di serve ke mereka seperti itu. Jadi enggak 8 itu mereka nyoba enggak. Jadi Berarti saya bayangin gitu Om ya, Om sebagai koki itu sudah ratusan menu kali ya, yang Om sendiri sebagai koki itu udah masak gitu ya, itu udah pasti lebih Om ya. iya. Menunya ya, macam-macam semua negara kayaknya hampir rata-rata ya. Iya itu seperti yang tadi saya bilang setiap negara pasti akan beda. Setiap kontrak pun akan beda lagi ketemu menunya. Karena menu itu pasti dirotasi Om. Nggak mungkin itu terus, dia mengikuti perkembangan zaman juga, terus yang lagi itu in apa juga di negara tersebut itu Om. Tapi menu-menu otentik dari masing-masing negara itu nggak akan dihilangkan seperti itu Om. Berarti hal itu yang menjadi catatan buat saya juga untuk memilih makanan juga gitu. Yeah. Tapi nanti saya harus nyicipi atau makan juga makanan kapal pesiar nih. Tapi nggak perlu ke kapal pesiar Om. Yeah. Gitu. Jadi ya biasanya tuh makanan-makanan itu menunya juga ada di pasar gitu ya. Ada sebenarnya, cuma itu seperti yang tadi bilang, kalau menu otentik itu hanya bisa didapat di sana Om, ingredientnya bahan-bahan itu Om. Kalau untuk di Indonesia beberapa sih ada, cuman untuk yang detailnya itu susah. Gitu. Bisa nggak sih di mix gitu, misalkan bahan ini, bahan makanan ini, terus diganti dengan bahan ini gitu, di mix gitu bisa ya? Oke, kira-kira saya harus nyicipi dan saya kira-kira Om ini kan sebagai koki bisa nggak sih ngebantu kepada masyarakat ini gitu ya, lebih tahu juga makanan-makanan apa aja sih gitu ya, berkaitan dengan itu. Kayak kira-kira Om harus kasih informasi nih ke masyarakat bahwa makanan kapal pesiar ini seperti ini gitu nanti ya. Tapi sekarang saya rasa cukup pemahaman berkaitan dengan dokumen-dokumen hukum bekerja di kapal pesiar. Untuk itu kalian harus benar-benar kalau memang pengen merasakan langsung datanglah atau berkunjung ke kapal pesiar. Untuk itu bagi seluruh masyarakat harus taati peraturan hukum yang ada dan harus benar-benar kita patuhinya. Maupun itu agak lama prosesnya, tapi itu menjadi suatu prosedur yang harus diikuti. Jangan asal cetak dokumen ya, takutnya di negara lain akan bermasalah. Oke, dari saya terima kasih. Tolong jika konten ini baik dan berkembang, mohon dibantu di subscribe, di like, dan komen, dan jangan lupa di share konten ini untuk kebaikan bersama.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.